Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri akan menjelaskan mind mapping pendidikan inklusif. Jadi, buat teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Oke? Saya akan menjelaskan mind mapping pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif itu dibagi menjadi 3 macam. Yang diantaranya pertama, pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif yaitu satuan pendidikan khusus atau SLB. Kelebihannya, layanan pendidikan dengan metode khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Sedangkan kelemahannya, sosialisasi anak terbatas dan kemampuan sosial anak tidak berkembang secara baik. Yang kedua, pendidikan integratif, yaitu pendidikan campuran bagi ABK, anak berkebutuhan khusus, dan anak reguler. Kelebihannya, ABK dapat belajar dengan anak reguler lainnya dan kemampuan sosial lebih berkembang. Sedangkan kelemahannya, ABK harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Yang ketiga, pendidikan eksklusif, yaitu pendidikan istimewa dan terpisah dengan peserta didik lainnya. Kelebihannya, mendapatkan perhatian penuh dari pengajar dan kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan kelemahannya, kehidupan sosial yang kurang luas dan kurang memiliki daya saing. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, tunalaras, yaitu kesulitan dalam mengendalikan emosi. Kedua, tunadaksa, yaitu gangguan pada organ atau fungsi anggota tubuh. Yang ketiga, tunanetra, yaitu gangguan pada fungsi penglihatan. Yang keempat, tunarungu, yaitu gangguan pada fungsi pendengaran. Yang kelima, tunagrahita, yaitu gangguan intelektual atau keterbelakangan mental. Yang keenam, autis, yaitu gangguan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketujuh, kesulitan belajar, yaitu anak yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedelapan, lambat belajar, yaitu anak yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan, cerdas istimewa, yaitu anak yang memiliki kecerdasan pada rentang di atas 140. Yang kesepuluh, ADD atau ADHD, yaitu kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah. Sistem penyelenggaraannya memberikan kesempatan kepada ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik reguler di sekolah reguler. Kemudian, membutuhkan guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus mempunyai tugas mendampingi ABK sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif. Kemudian, identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi dini sering dimaknai sebagai proses penjaringan awal mungkin, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dini merupakan pada tahapan awal yang masih bersifat global atau kasar dari asesmen yang lebih rinci dan hal detail. Selanjutnya, program perencanaan individu. PPI merupakan program yang dibuat oleh guru SLB atau guru pendamping khusus
GPK yang berisi target atau capaian apa saja yang harus dipenuhi oleh ABK dalam satu semester. Dalam penyusunannya, masing-masing guru tentu harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan apa saja yang telah dimiliki ABK yang bersangkutan. PPI juga berisi media dan metode yang digunakan untuk mencapai target pembelajaran dan berisi jadwal pelaksanaan program selama satu semester agar program dapat terlaksana dengan tepat waktu. Kemudian desain kurikulum dan pembelajaran. Pertama, duplikasi kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa reguler. Kedua, modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Yang ketiga, substitusi kurikulum, yaitu beberapa kurikulum reguler ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Yang keempat, omisi kurikulum, yaitu bagian kurikulum reguler ditiadakan total karena tidak memungkinkan untuk ABK. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi untuk ABK umumnya disamakan dengan kelas reguler atau umum, di mana disesuaikan dengan PPI dan kurikulum yang digunakan pada setiap ABK. Kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah strategi belajar dengan siswa sebagai anggota kelompok yang tingkat kemampuannya berbeda. Sedangkan partisipatif adalah kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program. Kemudian fungsi pusat layanan klinis. Pertama, sebagai pengambil inisiatif. Kedua, sebagai koordinator. Ketiga, sebagai pusat dukungan. Keempat, sebagai pusat informasi. Kelima, sebagai home base. Kemudian, partisipasi orang tua. Keterlibatan aktif orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran dan efektif bagi pengembangan anak. Pengalaman dan pengetahuan orang tua tentang anaknya dapat diinformasikan kepada guru, sehingga dapat memfasilitasi dan membuat program pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, sistem dukungan. Sistem dukungan diperlukan untuk mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan. Sistem dukungan berupa regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pendidikan inklusif. Dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga, dan juga dukungan dari lembaga pendukung.